Katanya lagi, dengan apa hendak kita bandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hari ini saya berbicara tentang prinsip-prinsip kedewasaan rohani. Nah, kalau dikatakan prinsip, hal-hal yang mendasari, hal-hal yang menjadi fondasi akan terjadinya kehidupan atau kedewasaan rohani di dalam kehidupan orang percaya. Prinsip pertama, kedewasaan rohani terkait dengan kerajaan Allah. Artinya, orang tidak bisa dewasa rohani kalau dia tidak ada di dalam kerajaan Allah. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Artinya, tidak akan ada dan tidak akan terjadi kedewasaan rohani kalau tidak dimulai dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Artinya, kalau orang tidak ada di dalam kerajaan itu, perhatikan dengan baik supaya menjadi anak-anak Allah. Kalau menjadi anak-anak Allah, berarti siapa yang memimpin? Ya Allah yang memimpin. Siapa rajanya? Ya Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah mewujudkan itu dengan kedatangan Yesus di dunia ini, sehingga kerajaan Allah itu nyata di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi Raja penguasa di dalam kehidupan kita. Jadi kedewasaan rohani terkait dan tidak bisa terpisahkan dan harus ada di dalam kerajaan Allah. Memerintahnya Allah sebagai Raja di dalam hidup kita. Memerintahnya Yesus sebagai Raja di dalam kehidupan kita. Jadi ini prinsip pertama yang harus kita pegang dengan baik, supaya ini menjadi cek bagi kita. Unang-unang olah KTP kudu Kristen, ale Yesus dalam dope di baga sendiriku. Yang kedua, kedewasaan rohani adalah sebuah proses. Hal kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Perhatikan, kalau kita melihat, mungkin kita pernah melihat biji sesawi, pohon sesawi atau pohon yang lain, ya. Tetapi prinsipnya perhatikan dengan baik. Benih itu harus jatuh di tanah dan mati, baru dia hidup. Saya ingin kita melihat prosesnya. Dia mati, jatuh di tanah, kemudian tumbuh. Bisakah langsung besar? Nggak bisa langsung besar. Di mana kita menanam, ya, langsat, rambutan, apalagi di sini, ya, manggis. Ditanam hari ini, mulai tumbuh, sebulan sudah besar, 2 bulan sudah ada buahnya. Gak mungkin. Amin. Jadi kedewasaan rohani adalah sebuah proses alamiah, sebuah proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jangan pernah kita berpikir kalau kita sudah tahu Alkitab, kita langsung menjadi dewasa rohani. Kalau kita sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, langsung menjadi dewasa rohani. Tidak. Kedewasaan rohani harus melalui proses. Pertama, proses waktu. Apalagi prosesnya? Proses di mana kita akan diperhadapkan dengan masalah,
diperhadapkan dengan kesulitan, diperhadapkan dengan kesukaran, penderitaan bahkan di dalam kehidupan kita. Kalau mau bertumbuh menjadi dewasa, hadapi tantangan, hadapi masalah, hadapi kesukaran, hadapi kesulitan, hadapi godaan-godaan yang datang ke dalam hidup kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau kita tergantung melekat kepada Kristus, Yohanes 15 berkata, kalau kita tidak melekat kepada Kristus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak akan berbuah di dalam kehidupan ini. Amin. Oleh sebab itu, mari lekatkan diri kita kepada Kristus, yaitu renungkan firman, terima firman, dan lakukan firman itu dalam hidup kita. Kalau ini kita lakukan, saya yakin godaan, masalah, rintangan, problema-problema dalam hidup ini kita akan dimampukan oleh Allah untuk melewati itu dan menang dalam kehidupan ini. Perhatikan dengan baik. Sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Hal yang ketiga, prinsip kedewasaan rohani. Kedewasaan rohani adalah masalah dampak. Apakah lewat hidup kita orang lain diberkati? Apakah lewat hidup kita orang lain makin cinta Tuhan? Apakah lewat hidup kita orang lain makin rajin setia beribadah? Apakah melalui hidup kita orang lain akhirnya berkata, "Doh mau melayani di gereja, anak-anak dia boleh Tuhan." Amin. Ini harus sadar. Kalau kita tidak punya dampak positif yang mempengaruhi orang untuk datang cinta Tuhan dan sungguh-sungguh beribadah dan bahkan terlibat untuk melayani Tuhan di tempat ini, maka kita harus mempertanyakan kehidupan kita. Apakah saya adalah orang yang sudah dewasa rohani, yang berdampak bagi orang lain? Demikianlah hendaknya dengan bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perhatikan dengan baik. Tuhan mau saya dan setiap kita yang ada di tempat ini menjadi orang-orang yang berdampak cahaya Injil, cahaya Kristus lewat kebenaran firman yang bekerja di dalam diri kita. Itu harus mempengaruhi orang lain, membuat orang lain akhirnya dikatakan apa? Lewat perbuatan kita, mereka akhirnya memuliakan Bapamu di surga. Mari kita cek hidup kita. Apakah kita sampai saat ini sudah menjadi dampak yang benar, positif bagi orang lain? Apakah hidup kita, perbuatan kita membuat orang lain memuliakan Tuhan, membuat orang lain memuji Yesus, membuat orang lain berkata terpujilah nama Tuhan karena melihat hidup kita? Mari kita cek masing-masing.